Shalom, selamat bertemu kembali hari ini. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan kembali belajar hari ini. Walaupun masih belajar dari rumah, Ibu doakan semoga kita semua selalu sehat dan juga selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ini. Oh ya, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Dan bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum, ayo subscribe dulu. Terima kasih. Pelajaran kita hari ini adalah Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk kelas 7. Pembelajaran kita hari ini adalah bab 2 dengan judul Karya Pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Adapun bahan Alkitab yang akan membantu kita memahami materi kita hari ini terdapat di dalam Efesus pasal 4 ayat 32 dan Kolose pasal 3 ayat yang ke-13. Sudah siap alat belajar dan Alkitabnya? Jika sudah, mari kita belajar bersama-sama. Dan tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah kita belajar bab 2 ini adalah diharapkan siswa dapat memahami makna pengampunan. Yang kedua, siswa mengerti alasan pengampunan Allah melalui Yesus Kristus. Dan yang ketiga, siswa menjadi pribadi yang mudah mengampuni. Sebelum kita masuk ke dalam materi pokoknya, terlebih dahulu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari lipat tangan, tundukkan kepala sebagai sikap berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah atas segala curahan berkat, kesehatan, serta kesempatan hidup hari ini, di mana Tuhan telah memampukan kami untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Mari Tuhan memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini, beri hikmat, kepintaran, dan akal budi, agar kami mengerti serta memahami pelajaran kami ini. Kami menyerahkan segala aktivitas kami hanya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita mendengarkan terlebih dahulu sebuah cerita mengenai makna pengampunan. Seorang pria Irlandia, Gordon Wilson, bersama putrinya yang berusia 28 tahun, Mary, pergi menonton pawai di kota Enniskillen di Irlandia Utara. Ketika mereka berdiri di samping sebuah dinding batu sembari menantikan kesatuan prajurit dan polisi Inggris berbaris melewati mereka, sebuah bom dari teroris meledak di belakang mereka. 6 orang tewas seketika karena ledakan itu. Gordon dan putrinya terkubur beberapa meter di bawah tumpukan batu. Gordon merasakan bahu dan lengannya terluka, tetapi ia tidak dapat bergerak. Gordon mendengar suara samar orang-orang yang berteriak kesakitan, kemudian suara yang jauh lebih jelas, yakni teriakan Mary. Dia meremas tangan putrinya kuat-kuat sambil berkali-kali bertanya apakah dia baik-baik saja. Di antara jerit kesakitannya, Mary berkali-kali meyakinkan ayahnya bahwa ia baik-baik saja. "Ayah, aku mengasihi ayah." Itulah kata-kata terakhir putrinya yang didengar Gordon. 4 jam kemudian, setelah mereka akhirnya diselamatkan, Mary meninggal dunia di rumah sakit karena mengalami kerusakan parah di otak dan tulang belakang. Selanjutnya siang itu seorang wartawan BBC ingin mewawancarai Gordon. Setelah dia menggambarkan apa yang terjadi, wartawan itu bertanya kepada Gordon, "Bagaimana perasaan Anda terhadap orang yang memasangkan bom itu?" Jawabannya sungguh mengejutkan. "Saya tidak dendam kepada mereka," sahut Gordon. "Saya tidak dendam kepada mereka." Kata-kata yang sengit tidak akan menghidupkan Mary Wilson kembali. "Saya akan berdoa malam ini dan setiap malam
agar Allah mengampuni mereka. Sebagian orang menduga bahwa pernyataan itulah yang akhirnya menenangkan kelompok-kelompok militer yang sebelumnya sangat marah terhadap pengeboman itu, dan hal itu juga yang mencegah terjadinya suatu serangan balasan yang berdarah. Pada bulan berikutnya banyak orang bertanya kepada Gordon bagaimana ia dapat mengampuni tindakan kejam yang didasari kebencian tersebut. "Hati saya terluka," ujar Gordon. "Saya telah kehilangan putri saya, tetapi saya tidak marah. Kata-kata terakhir Mari kepada saya, kata-kata kasih, menumbuhkan kasih saya. Saya menerima anugerah Allah untuk mengampuni melalui kekuatan kasih-Nya kepada saya." Selama bertahun-tahun setelah tragedi yang merenggut nyawa putrinya dan yang juga nyaris merenggut nyawanya sendiri itu, Gordon Wilson bekerja tanpa mengenal lelah untuk memperjuangkan kedamaian dan rekonsiliasi di Irlandia Utara sampai akhir hayatnya. Setelah mendengarkan cerita mengenai Gordon Wilson, sekarang perhatikan penugasan pertama pada slide ini dan silahkan mengerjakannya di lembar kerjamu. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, Allah telah merencanakan penyelamatan bagi manusia. Hal itu terbukti melalui peristiwa air bah, di mana Allah memusnahkan bumi dan segala isinya, namun menyelamatkan satu keluarga yang menurut pada ajarannya. Nuh dan keluarganya serta hewan berpasang-pasangan yang ada bersama mereka diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah juga membuktikan bahwa kejahatan manusia sangat menyakiti Allah. Namun, Dia tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia yang hidup benar di hadapannya. Allah tidak pernah berhenti melakukan karya penyelamatannya dari dulu hingga masa yang akan datang. Mengapa Allah harus mengutus Yesus datang ke dunia untuk mengampuni serta menyelamatkan manusia? Berikut ini beberapa alasan Allah mengutus Yesus turun ke dunia. Yang pertama, karena Allah mengasihi manusia. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cintanya yang begitu dalam kepada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali kepadanya. Sebenarnya bukan hal yang mudah juga bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak godaan yang ada di sekitar kita seperti hidup dalam kejahatan seksual, mabuk-mabukan, menindas, menyakiti sesama, merampas hak orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaannya. Rasul Paulus menyebutnya sebagai keinginan daging. Keinginan daging akan membawa manusia pada kebinasaan. Sebaliknya, keinginan roh akan membawa pada keselamatan. Hidup oleh roh artinya hidup yang dipimpin oleh roh dan hidup menurut perintah Allah. Bagaimana menghadapi semua godaan tersebut? Sebelum terangkat ke sorga, Yesus berjanji untuk mengirimkan Roh Kudus menemani umatnya. Janji itu sudah dipenuhi sejak hari Pentakosta, di mana Roh Kudus turun mendiami para rasul dan berdiam di hati setiap orang percaya termasuk kamu. Oleh karena itu, kamu dapat meminta kepada Yesus untuk membiarkan Roh Kudus memimpinmu. Caranya bagaimana? Dengan tekun dan setia membaca Alkitab dan berdoa. Alasan yang kedua mengapa Allah mengutus Yesus turun ke dunia adalah karena Allah Maha Pengampun.
Dia bersedia mengampuni manusia yang bertobat dan berbalik kepadanya. Ketika Yesus ditanya, berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Jawab Yesus, 70 kali 7 kali. Artinya pengampunan itu tidak terbatas. Setiap kali kamu dapat mengampuni sesama, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa kamu harus mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kita. Terkadang kita mau mengampuni, namun masih tersisa kebencian jika mengingat semua kejahatan yang dilakukan seseorang kepada kita. Apakah kamu pernah merasakannya? Kristus telah mengampuni dan menyelamatkan kamu. Kamu wajib mengampuni orang lain, juga memohon ampunan pada orang lain jika kamu bersalah. Pengampunan tanpa syarat tidak berarti meniadakan kewaspadaan atau daya kritis sebagai orang beriman. Artinya, kita mengampuni sesama tetapi bersikap kritis sehingga pengampunan kita tidak disalahgunakan. Selanjutnya, alasan ketiga mengapa Allah mengutus Yesus turun ke dunia adalah karena Allah adalah penyelamat. Dia sudah berulang kali menyelamatkan manusia melalui para nabi yang diutusnya sampai akhirnya dia rela hadir ke dunia dalam diri Yesus Kristus putranya. Allah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa tidak akan mampu menyelamatkan sesamanya, sehingga Allah bertindak mendatangi manusia secara langsung untuk menyelamatkan manusia. Yesus Kristus adalah Tuhan dan manusia. Bagaimana mungkin? Dia lahir sebagai manusia, merasakan semua yang dapat dirasakan manusia. Dia juga merasakan lapar, haus, sedih, dan juga dapat marah. Dia juga merasakan penderitaan seperti manusia lainnya. Namun, dia tidak berdosa karena dikandung dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan yang bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Dia mati menebus dosa manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat melakukan tindakan seperti yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia tidak berdosa, tetapi harus menderita dan mati sama seperti orang berdosa. Menurut Rasul Paulus, dia menanggung segala dosa kita. Allah mengampuni kita di dalam Yesus Kristus dengan mendamaikan kita dengan dirinya. Melalui pengampunan itu, Allah memperbaiki hubungannya dengan manusia. Setelah mendengarkan pemaparan materi mengenai pengampunan Allah, silakan perhatikan penugasan kedua pada slide ini dan tulislah pendapatmu pada lembar kerjamu. Pendalaman Alkitab pada slide ini merupakan penugasan ketiga. Silahkan baca Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kemudian tuliskan sikap Yesus ketika orang menghadapkannya dengan seorang perempuan yang berbuat dosa. Mengapa Yesus tidak menghukumnya? Jika orang yang melakukan kesalahan dan kejahatan terhadapmu datang dan mengaku kejahatannya, apa yang kamu lakukan kepadanya? Tuliskan pendapatmu dalam lembar kerjamu. Ibu akan membacakan rangkuman materi bab 2 kita hari ini. Allah mengampuni dan menyelamatkan umatnya melalui Yesus Kristus. Dalam diri Yesus Kristus, Allah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia demi mengampuni dan menyelamatkan umatnya.
Allah adalah Allah yang pengasih dan pengampun. Berulang kali manusia menyakiti hatinya, berbalik dari jalannya, namun Allah tetap mengampuni dan menyelamatkan manusia. Pengampunan Allah memberi kekuatan bagi tiap orang percaya untuk terus mempertahankan iman dan percayanya. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan menundukkan kepala dan melipat tangan untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kegiatan belajar mengajar kami hari ini. Kiranya materi yang kami pelajari ini menjadi berguna bagi perkembangan iman dan karakter kami sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai. Ibu ingatkan untuk mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.